Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan ya. Baiklah anak-anak, kalian waktu SD sudah belajar ya tentang pecahan. Berarti tahu dong, kalau di pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B ya. A itu pembilang, B itu penyebut. Oke, ini B. B sebagai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita akan menyatakan bentuk pecahan dari sebuah gambar. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Salah satu bagiannya itu ada yang diarsir. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, jadinya seperti apa? Oke, yang diarsir ada 1. Ada berapa bagian di lingkaran? 4. Jadi ditulisnya 1/4. Sekarang yang persegi panjang. Yang persegi panjang itu ada 3 yang diarsir, berarti kita tulis 3 sebagai pembilang, dan penyebutnya ada berapa bagian? Ada 6, jadi 3/6. Oke, next. Sekarang kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu didapat dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilang yang sama. Contohnya ya, 1/2. 1/2 kita mau cari pecahan senilainya. Nah, dia itu sama-sama dikali berapa? Kalau dibagi nggak bisa karena dia sudah bilangan yang sangat sederhana. Jadi kita kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Sekarang, apakah harus selalu dikali 2? Tidak, boleh juga dikali dengan bilangan yang lain. Oke, bisa juga dikali dengan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Nah, selalu 3/6 kita sederhanakan, kembali lagi jadi 1/2. 1/2 kita kali 4. Oke, atas kali 4, 4, bawah kali 4, 8. Gak usah banyak-banyak ya. Kalau mau tahu pecahan senilai yang lainnya, kalian bisa coba sendiri. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Kalau semua bilangan ini disederhanakan, jadinya 1/2 itu disebut dengan senilai. Oke, sekarang misalkan bilangannya itu negatif. Negatif 3/4. Kita mau cari nih pecahan senilainya. Karena dia bilangan negatif, maka akan selalu diikuti tanda negatif. Oke, kita mau kali berapa nih? Kita kali 2 ya. Kita kali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya negatif 6/8. Kalau mau dikali 2 terus juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting ketika disederhanakan hasilnya selalu apa? Negatif 3/4. Oke. Negatif 6/8 dikali 2. Berarti negatif 12/16. Jangan lupa ya, selalu diikuti tanda negatif karena di awalnya ada negatif. Nih dikali 2 lagi, 12-nya berapa nih? Negatif 24/32. Nah, jadi pecahan senilai dari negatif 3/4 itu adalah negatif 6/8, negatif 12/16, dan negatif 24/32. Oke, selanjutnya kita menyederhanakan bilangan. Menyederhanakan pecahan itu selalu dibagi ya. Misalkan 28/42. Kita sederhanakan. Oke, berarti sama-sama kita bagi dengan bilangan 2. Berapa? Hasilnya 14 per berapa nih? 21. Kita bagi lagi dengan angka 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita bagi dengan angka 7. 14 bagi 7, 6. Atau 2. 2 dong. 21 bagi 7, 3. Berarti yang paling sederhana bentuknya itu adalah 2/3. Jadi 28/42 itu sederhananya adalah 2/3. Oke, kalau misalkan ada angka 25/100 disederhanakan, berarti jadi berapa? Ya udah, kita sama-sama bagi 25. Kenapa? Karena 100
itu habis dibagi 25. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Jadi jawabannya 25/100. Kalau ada negatifnya gimana? Ya udah tinggal kita tambah aja negatif. Berarti sini negatifnya. Nih, aku kasih contoh kalau dia ini negatif. Kita ganti nih. Negatif 25/100. Kita sederhanain. Karena hasilnya negatif, soalnya negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Kita sama-sama bagi 25 kan tadi? Ya, kita bagi 25 dulu. Tulis nih, biar kalian paham. Bagi 25. Oke, hasilnya negatif kan? 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Berarti jawabannya negatif 1/4. Oke, sekarang kita membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu dengan menyisipkan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Contohnya, setengah, titik-titik, 3/4. Oke, kita kalau mau membandingkan itu penyebutnya harus disamain dulu. Ya, penyebut disamakan dengan KPK. KPK 2 dan 4 berapa? 4. Oke, karena KPK 2 dan 4 adalah 4, maka kita langsung bisa mencari pembilangnya. Oke, nih ya. 4 bagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. 4 bagi 2, 1. 1 kali 3, 3. Oke, karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya melihat pembilangnya saja. 2 dengan 3, berarti kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Tandanya 2/4 kurang dari 3/4. Oke, sekarang kalau dianya ada 1/5 banding dengan 2/5 banding dengan 1/7. Oke, kita cari apa tadi? KPK. KPK nya berapa? 35 ya. Itu 35. Nah, kita mau cari pembilangnya. Kita bagi 35 bagi 5, 7. 7 dikali 2, 14. 35 bagi 7, 5. 5 kali 1, 5. Berarti karena si penyebutnya sudah sama 35, kita lihat pembilangnya saja. 14 sama 5, lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. 14 lebih dari 5. Jadi 14/35 itu lebih dari 5/35. Oke, sekarang kita mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan sama syaratnya, penyebutnya harus sama. Contohnya 1/2, 5/3, 3/4. Kita mau mengurutkan nih bilangannya, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan mencari KPK ketiga bilangan. KPK ketiga bilangan. Oke, soalnya itu urutkan dari terkecil ya. Urutkan dari terkecil. Oke, kita cari KPK-nya. 243, KPK-nya berapa? 12. Oke, sekarang kita cari pembilangan dengan cara 12 dibagi 2, 6. 6 dikali 1, 6. 12 dibagi 3, berapa? 4. 4 dikali 5, 20. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini baru bisa kita urutkan bilangannya ya. Kita urutkan bilangannya dari apa nih soalnya? Dari terkecil. Baiklah, sekarang kita urutkan. Angka yang paling kecil berapa? Di pembilangnya aja yang kita lihat. 6, berarti 6/12. Terus 9/12, baru 20/12. Nah, begitu ya. Kalau yang terbesar sama, berarti diuruti dulu dari yang terbesar. Oke? Baiklah. Sekarang kalian kerjakan soal 1-5 ini, dan yang tadi jangan lupa dicatat di bukunya. 1-5 dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.